Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aninia Putri Kurniadi. Saya dari kelas 10B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang refleksi pembelajaran saya selama mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan atau PKWU di semester 2 ini, yang meliputi siklus pembelajaran PKWU, yaitu ada observasi, perencanaan, produksi, dan evaluasi. Dan saya juga akan menambahkan sedikit kesan dan pesan saya selama belajar materi PKWU bersama Pak Jai. Nah, langsung saja nih ke bagian yang pertama, yaitu ada observasi dan eksplorasi. Di tahap awal ini kami mempelajari dasar-dasar tanaman hias, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, hingga jenis-jenisnya. Tugas dari mulai pemilihan tanaman hias yang akan dibudidayakan ini adalah tugas berkelompok. Jadi, pada awalnya kelompok saya tertarik untuk membudidayakan tanaman lidah mertua. Tetapi setelah diskusi dengan guru, akhirnya kelompok saya memilih Anthurium jensmani dan Anthurium crystallinum untuk dibudidayakan dan nantinya dijual karena nilai jualnya yang tinggi dan perawatannya yang menarik dan mudah untuk dipelajari. Nah, setelah saya dan kelompok saya memilih tanaman hias yang akan kami budidayakan, kami lalu belajar tentang teori dasar teknik budidaya tanaman hias tersebut, mulai dari pemilihan media tanam, cara penanamannya, cara memperoleh bibitnya, cara memperbanyak tanamannya, cara perawatannya, serta cara pemindahan dari pot lama ke pot yang baru ketika tanamannya sudah lebih besar. Saat itu kami hanya memahami dari internet dan penjelasan guru saja, belum praktik secara langsung. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu desain perencanaan. Pada tahap ini, saya berserta kelompok saya pergi mengunjungi toko tanaman hias untuk melakukan survei langsung mengenai tanaman yang akan kami budidayakan, seperti harga jualnya di pasaran, bagaimana cara membudidayakan dan merawatnya, serta apa saja yang diperlukan untuk membudidayakan tanaman yang akan kami budidayakan tersebut. Nah, setelah kami sudah mendapatkan informasi yang kami butuhkan, selanjutnya pada tahap ini kami juga mulai menyusun proposal bisnis yang berisi tentang nama usaha yang akan kami jalankan, logo usaha, pengetahuan umum tentang tanaman Anthurium crystallinum dan Anthurium jensmani, teknik budidaya tanaman hias tersebut, peralatan yang dibutuhkan, biaya yang sudah dikeluarkan sebagai modal awal, serta harga yang akan kami berikan kepada pembeli nantinya. Sebagai upaya promosi, kami juga membuat merchandise seperti kaos, topi, tote bag, dan mug atas saran guru. Jadi, di bagian proposal bisnis juga kami tambahkan desain dari usaha kami pada setiap barang merchandise-nya. Dan juga kami cantumkan biaya awal dan harga jual merchandise-nya. Proposal ini menjadi panduan kami untuk langkah selanjutnya. Untuk merchandise juga, kami belajar bagaimana cara menyablon memakai mesin press dengan DTF untuk bahan seperti kaos, tote bag, dan topi, serta cara kerja UV DTF untuk barang seperti mug. Nah, masuk ke tahap yang ketiga, yaitu produksi. Pada tahap ini, kami mulai mempraktikkan semua teori yang sudah kami pelajari sebelumnya, seperti praktik pergantian pot, praktik budidaya tanaman hiasnya, serta bagaimana cara packaging yang benar untuk penjualan secara online. Tapi sebelum kami melakukan praktik tersebut, kami lebih dulu melakukan praktik menyablon pada barang yang akan kami jual sebagai merchandise. Selain itu, kami juga mengadakan bazar tanaman hias di sekolah sebagai ajang promosi dan simulasi bisnis. Di bazar ini, kami menjual tanaman Anthurium beserta merchandise yang sudah kami buat. Pengalaman ini sangat seru karena kami bisa langsung berinteraksi dengan calon pembeli dan menerapkan ilmu kewirausahaan. Dan tahapan yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Selama proses pembelajaran PKWU, kami melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Beberapa hal yang kami analisis, yang pertama, ada beberapa tanaman yang kami rawat itu layu bahkan mati, karena mungkin pemilihan media tanam yang kurang tepat atau cara perawatan kami yang salah. Yang kedua, ada proses sablon merchandise yang kurang rapi karena kurangnya pengalaman dari kami. Yang ketiga, harga jual awal terlalu tinggi sehingga kurang diminati oleh para pembeli. Dan yang keempat, selama proses produksi, biaya produksi yang dikeluarkan melebihi anggaran proposal. Salah satunya karena ada tanaman yang mati tadi, jadi kami harus menggantinya dengan yang baru.
Dan yang bagian yang terakhir yaitu kesan dan pesan. Jujur, saya senang belajar PKWB bersama Pak Jai karena tidak hanya teori tapi juga ada praktik langsung yang membuat pelajarannya seru dan tidak membosankan. Meskipun ada beberapa kendala yang mungkin ini juga menjadi keluhan siswa-siswi lainnya, seperti biaya yang cukup besar saat pembelajaran berlangsung, repotnya membawa tanaman ke sekolah. Tapi saya yakin dan saya berharap semua usaha ini akan bermanfaat untuk kami di masa depan. Terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya selama proses pembelajaran berlangsung. Mungkin segitu saja video refleksi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.